Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Susaptri Udiani selaku pengampu mata kuliah Hidroelektrometalurgi yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari kelompok 12 untuk mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pengaruh waktu dan konsentrasi leaching terhadap kadar pasir silika menggunakan proses sonikasi H2C2O4. Perkenalkan, saya Rian Muhammad Rizky dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Tamara Emilia Suci Nur Arista dengan NPM 33341700084. Adapun outline yang akan kami sampaikan yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan referensi. Latar belakang. Hal yang melatar belakangi yaitu pasir silika merupakan salah satu material tambang yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia, khususnya daerah Jawa seperti daerah Tuban dan Rembang, dan daerah Sumatera yaitu terkhususnya Bangka Belitung. Serta pasir silika terdapat di Kalimantan, tepatnya di daerah Palangkaraya. Tercatat pada tahun 2010, sumber daya pasir silika sebesar 18 miliar ton. Di dunia pendistribusian, pemakaian pasir silika saat ini cukup pesat. Contohnya sebagai bahan utama industri seperti industri kaca, dengan berbahan silika tepung, dengan memiliki kandungan pasir silika sebesar melebihi 98%. Lalu, adapun penggunaan pasir silika dalam pemakaian industri semen dengan kandungan SiO2 sebanyak 21,3%. Dan penggunaan silika lainnya seperti industri keramik, industri ban, karet, beton, tekstil, kertas, kosmetik, elektronik, cat, pasta gigi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan kebutuhan industri yang sangat tinggi, maka banyaknya permintaan pasir silika dengan kadar kemurnian yang tinggi. Tetapi di alam, silika sulit didapatkan sebagai unsur dengan kemurnian yang tinggi dikarenakan memiliki afinitas tinggi terhadap oksida dengan silikon bersifat 50% kovalen dan 50% ionik, sehingga membentuk ikatan yang kuat. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kemurnian pasir silika yang tinggi, maka diperlukan proses pemurnian pasir silika dengan metode leaching asam dengan metode bantuan treatment sonikasi. Adapun tujuan penelitian ini terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama, mempelajari pengaruh sonikasi pada proses leaching asam untuk memperoleh pasir silika dengan kemurnian yang tinggi. Yang kedua, menemukan konsentrasi leaching asam oksalat dan waktu sonikasi untuk memperoleh pasir silika dengan kemurnian tinggi. Adapun variabel penelitian. Variabel penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu terdapat variabel tetap yang digunakan seperti pertama, perbandingan pasir silika banding larutan. Yang digunakan yaitu 1:10% berat per persen volume. Yang kedua, suhu operasi yang digunakan yaitu 30 Celcius. Dan adapun variabel bebas yang digunakan yaitu pertama, waktu dalam satuan menit 5, 10, 15, 20, 25, 40, dan 60 menit. Yang kedua, konsentrasi dalam satuan gram per liter, yaitu 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, dan 1,5 gram per liter. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini, kita membahas materi-materi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pasir silika sangat sering ditemukan di Indonesia. Hal ini dimungkinkan akibat Indonesia yang hampir setengahnya berupa batuan beku asam sebagai pembentuk bahan galian pasir silika.
yang mengandung mineral utama seperti mineral kuarsa. Di Indonesia, juga pasir silika ditemukan pada daerah pesisir sungai, danau, pantai, dan sebagian pada lautan yang dangkal. Mineral kuarsa ini memegang peranan cukup penting bagi industri, baik sebagai bahan baku utama maupun sebagai bahan sampingan. Biasanya, bentuk silika yang tersedia di alam bebas berikatan dengan oksigen. Dapat dilihat pada tabel pertama. Adapun komponen-komponen yang mengandung pasir silika, baik mineral kuarsa yang terdiri dari senyawa SiO2 yang memiliki kandungan 55,30 sampai 99,87% dan maupun komponen mineral pengotor lainnya seperti oksida besi Fe2O dengan kandungan 0,01 sampai 9,14%. Oksida aluminium dengan senyawa Al2O3 yaitu memiliki kandungan 0,01 sampai 19%. Dan oksigen titanium memiliki senyawa TiO2 dengan kandungan 0,01 sampai 0,49. Dengan oksigen kalsium dengan senyawa CaO memiliki kandungan 0,01 sampai 3,24%. Oksida magnesium dengan senyawa MgO dengan memiliki kandungan 0,01 sampai 0,26%. Adapun oksida kalium dengan senyawa K2O memiliki kandungan 0,01 sampai 1%. Kita dapat melihat juga pada tabel kedua, adapun sifat fisik pada pasir kuarsa. Pasir kuarsa dikenal dengan nama pasir putih karena memiliki warna putih atau memiliki warna lain tergantung mineral pengotornya. Misalkan, warna kekuningan untuk yang mengandung Fe atau besi. Memiliki kekerasan 7 skala Mohs, berat jenis 2,65, titik lebur 1715 Celcius, bentuk kristal heksagonal, panas spesifik 0,185 dan memiliki konduktivitas panas 12-100 Celcius. Kriteria yang menjadi pertimbangan pemakaian pasir silika seperti kadar SiO2 yang tinggi dengan rendahnya pengotor Fe. Karena pengotor Fe ini dapat mempengaruhi kualitas pasir silika. Contohnya, pada industri kaca, jika kandungan besi melebihi batas maksimum dapat mengakibatkan kaca berwarna hitam. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kemurnian kadar SiO2 yang tinggi, maka dilakukan leaching asam dengan metode sonikasi. Pada slide selanjutnya, kita membahas leaching asam. Biasanya, dalam proses leaching, untuk mendapatkan kemurnian pasir silika menggunakan media leaching asam organik dan asam anorganik, di mana asam anorganik yang paling banyak ditemukan adalah asam sulfat H2SO4 dan asam klorida HCl. Namun, penggunaan jenis asam tersebut membutuhkan biaya yang tinggi serta meninggalkan limbah yang mengganggu lingkungan, sehingga penggunaan tidak dapat diterima. Terlebih lagi, ion SO4 2- dan ion Cl- dapat secara mudah mengkontaminasi mineral. Oleh sebab itu, banyak menggunakan alternatif media leaching lain dengan penggunaan asam organik yaitu asam oksalat yang memiliki rumus kimia C2H2O4 dengan nama sistematis etanadionat. Asam ini paling sederhana biasanya dengan rumus HOOC minus COOH dikarenakan asam ini asam organik yang memiliki 10.000 kali lebih kuat daripada asam asetat. Dengan kemampuan reduksi yang baik serta pemakaian asam organik ini juga lebih efektif dan ramah lingkungan. Asam oksalat ini juga memiliki massa molar 90,03 gram per mol, warna kristal putih, densitas 1,90
gram per sentimeter kubik dan memiliki kelarutan dalam air sebesar 90 gram pada 20%. Selanjutnya adalah proses leaching dengan bantuan sonikasi. Pertama-tama, sonikasi merupakan proses mengubah sinyal listrik menjadi getaran fisik yang dapat diarahkan untuk suatu bahan dengan menggunakan alat yang bernama sonikator. Getaran ini biasanya mempunyai efek yang sangat kuat pada larutan, seperti bisa menyebabkan terpecahnya suatu molekul. Nah, dalam hal kinetika kimia, ultrasonik ini dapat menyebabkan meningkatnya reaksi kimia yang terjadi pada suatu sistem, yang secara efektif bisa bertindak sebagai katalis untuk mereaktifkan atom-atom dan molekul pada sistem tersebut. Mekanisme yang terjadi pada bahan padat biasanya dengan bantuan sonikasi ini, gelombang ultrasonik ini berfungsi sebagai pemecah padatan dari energi yang ditimbulkan akibat runtuhnya metrik pada suatu bahan padatan, atau bisa disebut dengan proses kapitasi. Dampaknya adalah ketika metrik tersebut mengalami kapitasi, luas permukaan akan semakin besar sehingga laju reaksi akan semakin meningkat. Nah, pada proses sonikasi dengan bantuan leaching ini terjadi mekanisme kelarutan dan proses transport fenomena. Pada proses sonikasi dengan bantuan leaching ini terjadi beberapa tahapan proses, yaitu yang pertama, media leaching membuat kontak ke dalam permukaan metrik dari suatu sampel. Kemudian, proses pemisihan logam dari metrik sampel tersebut terjadi. Kemudian, analit atau sasaran leaching ditahan dengan memindahkan sisi aktif dari metrik sebagai suatu hasil dari afinitas tinggi dan konsentrasi media leaching. Setelah itu diikuti oleh pelarutan dalam media leaching. Kemudian analit ditransportasikan dari dalam metrik ke luar permukaan melalui proses difusi, dan metrik pada bagian luar mengalami proses konvektif. Bisa dilihat pada proses leaching tanpa sonikasi hanya terjadi proses difusi dari dalam metrik sampel ke media leaching yang dapat melalui analit. Nah, selanjutnya bisa dilihat pada gambar berikut. Ada gambar A dan gambar B. Gambar A merupakan mekanisme leaching tanpa bantuan sonikasi, dan gambar B merupakan mekanisme leaching dengan bantuan sonikasi. Penjelasan pada gambar B. Nah, pada gambar ini terjadi fenomena yang menghasilkan ledakan bubble atau gelembung yang terjadi selama proses sonikasi ketika menyerap energi yang besar dari energi yang dihasilkan dari gelombang ultrasonik tadi. Nah, ledakan yang dihasilkan ini berlangsung secara berulang kali dan terjadi secara kompresi adiabatik dari gas dan uap dari gelembung sebagai konsekuensi dari suhu dan tekanan yang dihasilkan akibat proses fenomena kapitasi. Nah, suhu tinggi yang dihasilkan kemudian akan meningkatkan kelarutan dari analit dalam proses leaching. Tidak hanya itu, juga bisa meningkatkan difusivitas pada analit dari metrik sampel ke daerah luar. Nah, kemudian proses leaching yang dilakukan dengan bantuan sonikasi tergantung pada beberapa hal. Di antaranya yang pertama, runtuhnya atau hancurnya gelembung yang terbentuk dekat permukaan solid. Jadi, bagaimana runtuhnya atau hancurnya gelembung yang terbentuk di dekat area solid yang bisa mencapai laju perpindahan dan peningkatan area permukaan melalui permukaan celah. Kemudian yang kedua, partikel yang terbagi melalui tabrakan antar partikel juga meningkatkan luas permukaan, dan dalam penambahan media leaching akan menembus ke dalam metrik sampel. Yang ketiga, akustik kapitasi yang dihasilkan mengganggu lapisan difusi dari permukaan metrik sampel. Yang keempat, terjadi difusi energi sonikasi pada analit ke daerah luar sampel. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana suatu metrik
padat bisa mengalami microcracks yang menyebabkan reaksi yang terjadi atau kinetika reaksinya berlangsung secara cepat. Bisa dijelaskan pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut dijelaskan ketika gelombang ultrasonik diserap oleh partikel padat, pada hal ini adalah partikel pasir silika. Kemudian, akibat dari penyerapan tersebut, terbentuklah bubble kavitasi atau gelembung kavitasi yang nantinya akan menyebabkan beberapa fenomena. Fenomena yang pertama yaitu menghasilkan microjetting. Nah, kemudian setelah mengalami fenomena microjetting, dilanjutkan dengan efek microstreaming. Nah, ilustrasinya bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, ketika terjadi microjetting dan microstreaming, akibatnya permukaan padat tadi akan terbentuk celah sehingga larutan asam akan masuk ke dalam inti dari pasir silika tersebut. Nah, sehingga energi sonikasi yang dihubungkan dengan kinetical leaching ini bisa meningkatkan efisiensi melalui peningkatan proses difusi dari analit yang terdapat dalam metrik ke daerah luar sampel. Nah, kemudian selanjutnya ada jenis-jenis sonikasi. Sonikasi terbagi menjadi dua, yaitu sonikasi langsung dan sonikasi tidak langsung. Yang pertama adalah sonikasi langsung. Sonikasi langsung adalah cara yang paling umum untuk memproses sampel. Energi dialirkan dari probe langsung ke sampel dengan tinggi intensitas dan sampel diproses dengan cepat. Diameter ujung probe menentukan volume cairan yang dapat diproses secara efektif. Diameter ujung yang lebih kecil atau probe mikrotip memberikan sonikasi dengan intensitas yang lebih tinggi dan energi yang lebih terfokus. Diameter ujung yang lebih besar dapat memproses volume yang lebih besar, tetapi menghasilkan intensitas yang lebih rendah. Booster dan high gain horns dapat digunakan untuk meningkatkan output probe yang memiliki diameter besar. Probe yang digunakan sebaiknya terbuat dari titanium. Nah, kemudian ada indirect sonication atau sonikasi tidak langsung. Ini merupakan teknik yang menggunakan probe untuk dikontakkan dengan larutan. Teknik ini sering digambarkan sebagai bed ultrasonik intensitas tinggi. Energi ultrasonik dialirkan melalui probe dan kontak dengan air lalu masuk ke dalam vessel yang berisi sampel. Sonikasi tidak langsung adalah metode sonikasi yang paling efektif untuk sampel yang berukuran sangat kecil, karena risiko pembentukan busa dan kehilangan sampel dapat dihilangkan serta mencegah kontaminasi silang. Piala Horn dan Lempeng Horn menunjukkan sonikasi tidak langsung ini sangat ideal untuk banyak pengaplikasiannya. Nah, selanjutnya ada red leaching. Di sini terdapat grafik yang diambil dari literatur tentang bagaimana proses atau pengaruh konsentrasi asam oksalat terhadap kadar SiO2 dengan waktu sonikasi yang berbeda-beda. Yang pertama dengan waktu sonikasi 5 menit. Nah, pada waktu sonikasi 5 menit, kadar SiO2 akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya konsentrasi dari asam oksalat yang digunakan. Kemudian, pada waktu sonikasi 20 menit, terdapat beberapa fenomena, yaitu yang pertama ada titik maksimum, di mana kadar SiO2 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan kadar konsentrasi asam oksalat pada 0,5 gram per liter. Kemudian, apabila ditambah lagi konsentrasinya, maka akan terjadi penurunan. Bisa dilihat pada konsentrasi asam oksalat 1 gram per liter. Nah, lalu pada konsentrasi 1,5 gram per liter terjadi kenaikan lagi. Nah, di mana
Berdasarkan literatur ini terdapat beberapa opsi untuk menggunakan konsentrasi asam oksalat dan waktu sonikasi agar didapat kadar SiO2 yang maksimum. Kemudian selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, di sini terdapat diagram alir bagaimana penelitian ini bisa dilakukan. Nah, yang pertama adalah membuat campuran pasir silika dan larutan asam oksalat berbagai konsentrasi dengan perbandingan 1:10. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengkondisikan water bed dan reaktor pada suhu operasi 30 derajat Celcius. Kemudian, memasukkan larutan campuran pasir silika dan larutan asam oksalat ke dalam reaktor, kemudian meletakkan reaktor di waterbed. Lalu mengoperasikan alat sonikasi sesuai dengan variabel waktu sonikasi yang telah ditentukan. Nah, kemudian mengeluarkan reaktor dari waterbed dan mendinginkan sampel secara mendadak. Lalu dipisahkan antara pasir silika dengan larutan. Pada pasir silika diproses lagi, yaitu dengan cara mencuci pasir silika dengan Aquades. Kemudian mengeringkan pasir silika pada suhu ruang, lalu dianalisa dengan SEM dan XRF. Dan proses pada pasir silika telah selesai. Lalu pada larutan. Nah, larutan ini diproses dengan menggunakan sentrifugasi selama 15 menit. Kemudian, hasil sentrifugasi tadi dipisahkan antara endapan dan filtratnya. Nah, filtratnya kemudian dianalisa dengan spektrofotometer UV-Vis. Lalu penelitian selesai dilakukan dan selanjutnya akan didapat data, kemudian pembahasan berdasarkan literatur dan yang terjadi, dan didapat kesimpulan. Adapun metode penelitian pada alat dan bahan dapat dilihat pada gambar di samping alat yang digunakan. Yang pertama, probe ultrasonik. Gambar yang kedua, reaktor. Gambar yang ketiga, waterbed. Gambar yang keempat, generator ultrasonik. Gambar yang kelima, termostat. Gambar yang keenam, thermocouple. Gambar yang ketujuh, magnetic stirrer. Gambar yang kedelapan, saluran air pendingin yang masuk. Gambar 9, saluran air pendingin yang keluar. 10, saluran air yang masuk. Gambar 11, saluran air yang keluar. Gambar 12, sumber listrik. Bahan yang digunakan, yang pertama pasir silika, asam oksalat, H2C2O4, dan Aquades. Analisis produk dilakukan dengan terlebih dahulu memisahkan padatan dan liquidnya. Adapun analisis produk yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu pertama, analisa SEM untuk mengetahui struktur dan morfologi dari pasir silika setelah proses pemurnian dengan variabel konsentrasi asam oksalat, suhu, dan waktu. Yang kedua, analisis spektrofotometer ultraviolet visible untuk analisis kimia secara kuantitatif maupun kualitatif spesies kimia. Yang ketiga, dengan analisa produk X-ray atau XRV untuk mengetahui kadar dari silika serta yang terdapat dalam pasir silika. Berikut referensi yang kita gunakan untuk menyusun presentasi pada judul penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.